Melanjutkan video yang sebelumnya yang kita sudah membahas apa itu weton tulang-wangi. Kali ini kita akan melanjutkan dalam pembahasan kaitannya dengan malam satu suro. Jadi apa artinya malam satu suro dan asal usul malam satu suro itu dari mana? Tonton terus video kali ini, jangan di skip dan jangan lupa like dan subscribe-nya. Baik, kita bahas satu persatu mulai dari apa artinya malam satu suro. Malam satu suro yang dimaksud di sini atau dalam kepercayaan masyarakat Jawa adalah tahun baru Islam 1 Muharram. Jadi setiap tahun baru Islam maka di masyarakat Jawa, baik Jawa Baru ataupun yang sudah lampau, akan mengadakan suatu kegiatan untuk merayakan adanya malam pergantian tahun. Yang dimaksud dengan pergantian tahun adalah dari hitungan tahun Jawa. Terus apa saja yang biasanya dilakukan dalam kegiatan malam satu suro itu? Kalau di daerah Solo dan Jogja atau di daerah sekitar keraton, biasanya untuk malam-malam suro itu untuk abdi dalam dan semua bangsawannya mungkin ada yang melakukan ritual atau kegiatan seperti jamasan pusaka dalam artian seperti keris, tombak, dan sebagainya. Pusaka itu akan dibersihkan dengan bahan-bahan tertentu supaya tujuannya satu, pasti tidak kotor. Selain untuk menghilangkan kotornya pusaka, mungkin kena debu dan sebagainya, kegiatan jamasan ini juga untuk mencegah terjadinya karat dalam besi atau bilah pusaka tersebut, bisa dari keris ataupun tombak. Tapi makna yang terdalam adalah pusaka adalah salah satu yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Jawa. Bahkan pusaka ini kalau di zaman lampau adalah bisa meningkatkan derajat pemiliknya, atau pemiliknya bisa dilihat dari kepemilikan pusaka ini, tipe orangnya seperti apa, apakah dia bangsawan atau orang biasa dan sebagainya. Jadi pusaka itu seperti mewakili identitas pemilik aslinya. Jadi seperti itu, makanya ketika malam satu suro ini pusaka tersebut benar-benar dibersihkan dengan baik, terus akhirnya juga diberi warangan itu supaya pamor dalam keris atau tombaknya bisa muncul keluar sehingga keindahannya lebih kelihatan. Di samping itu dari sisi spiritual, banyak yang percaya bahwa pusaka yang dimiliki oleh masyarakat Jawa biasanya dalam tanda petik ada penunggunya, atau dalam istilah dunia spiritual ada isinya dalam bentuk mungkin makhluk-makhluk tertentu atau dari leluhur dan sebagainya yang bisa dipercayai menjaga pemilik aslinya. Entah betul atau tidak, ya ini karena ini budaya, mungkin kita harus menghormatinya. Terus yang kedua, asal usul malam suro. Nah, malam suro itu, terus malam suro itu hari apa? Terus ada apa di malam satu suro? Jadi asal usul kegiatan malam suro ini saya juga kurang begitu paham ya kapan dimulainya. Tapi kalau membaca atau mencari bukti dari tertulis atau naskah-naskah kuno, malam suro ini sebetulnya dulu awalnya adalah kegiatan atau suatu adat yang dibuat oleh Sultan Agung Raja Mataram saat itu untuk menyatukan beberapa perbedaan di kalangan masyarakat Jawa, karena waktu itu ada perbedaan mencolok antara pemilik Islam penganut agama Islam yang saat itu baru masuk ke Indonesia serta dari penganut kejawen. Nah, mereka terus ada perbedaan yang bisa menimbulkan kekacauan atau mungkin kerenggangan dalam hubungan masyarakat. Makanya terus Sultan Agung ini akhirnya membuat satu keputusan, membuat kalender Jawa. Nah, salah satunya adalah tahun barunya orang Jawa, yang Jawa Baru ini disatukan semua tahun barunya dijadikan satu, yaitu di tanggal 1 Muharram. Ini mengikuti kalender Hijriah. Makanya agar semua adatnya itu waktunya tidak berbeda, lebih mudah menghitungnya. Tapi bagaimana dengan
tahun baru Sakanya. Tahun baru Sakanya juga tetap masih diikuti, cuman oleh para pengikut agama Hindu, baik di Jawa maupun di Bali. Jadi sampai hari ini untuk tahun barunya ada perubahan sedikit atau perbedaan keyakinan, yaitu kalau orang Jawa Baru menganggap tahun baru Jawa itu jatuhnya di malam 1 Muharram atau malam 1 Suro, karena bulan Suro itu juga salah satu penamaan dari nama bulan yang unsurnya dari agama Islam. Nah, untuk malam tahun baru yang Kejawen yang aslinya itu sudah banyak ditinggalkan, cuman sepertinya juga masih ada yang mengikuti, khususnya umat Hindu, jatuhnya pasti di hari raya Nyepi. Jadi asal usulnya malam 1 Suro itu seperti itu sejarahnya, kalau menurut buku yang buku sejarah yang kita baca. Terus ada apa di malam 1 Suro? Nah, kalau khusus yang di malam 1 Suro ini biasanya sebelum melakukan ritual atau ada yang jamasan, ada yang berdoa dan sebagainya, hampir sama dengan ritual atau adat di kegiatan di hari raya Nyepi. Jadi sebelumnya pasti ada namanya puasa atau bahkan mungkin ada mandi, bersih-bersih badan seluruhnya dengan doa-doa tertentu untuk menghormati tahun baru ini. Jadi di hari raya Nyepi juga ada seperti itu. Biasanya mandi bareng-bareng atau bersama-sama dengan yang lainnya di sendang atau mungkin mata air terdekat. Jadi seperti itu, sejarahnya seperti itu. Terus ada apa ya? Nah, ada apa mungkin yang dimaksud dari sisi spiritual. Kalau dari sisi spiritual di malam 1 Suro ini, oleh sebagian masyarakat Jawa ya, khususnya Jawa kuno, Jawa Kejawen dan sebagainya, ini diyakini malam ini adalah energinya yang paling besar di antara hari-hari yang lain atau malam-malam yang lain. Makanya khusus di malam 1 Suro ini banyak meyakini energi spiritual atau dunia gaib itu lebih besar. Nah, akibatnya apa? Akibatnya otomatis akan terjadi benturan energi di dunia nyata dan dunia gaib, karena masyarakat Jawa sangat percaya dunia ini terbagi menjadi dua, baik dunia nyata maupun dunia gaib atau yang disebut dunia spiritual. Nah, di malam 1 Suro adalah malam puncak dari energi gaib di dunia spiritual itu mencapai puncaknya. Nah, akibatnya apa? Ketika mencapai puncak, bagi sebagian orang, khususnya pemilik weton Tulangani, dia akan bisa merasakan energi yang begitu besar bertabrakan atau bertumbukan. Bahkan misalkan ada makhluk gaib tertentu yang lewat atau makhluk gaib tertentu yang menggoda atau sekedar menampakkan diri, para pemilik weton Tulangani ini akan lebih cepat merasakannya dibanding dengan weton yang lain. Bahkan yang paling ekstrim mungkin dia akan merasa cepat capek, merasa sakit di seluruh badannya, karena dia posisinya juga mempunyai keunikan tersendiri seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti jika teman-teman belum melihat video saya sebelumnya, bisa dilihat dulu tentang weton Tulangwangi itu seperti apa. Ini hubungannya dengan malam 1 Suro. Biasanya pemilik weton Tulangwangi itu imbasnya apa yang dirasakan melebihi dari pemilik weton lainnya. Terus larangan malam 1 Suro itu apa saja? Terus kenapa malam 1 Suro tidak boleh keluar? Jadi ada beberapa masyarakat Jawa yang melarang dalam malam 1 Suro itu memang tidak boleh keluar, dalam artian keluar ke tempat yang jauh. Biasanya memang mereka mengadakan selamatan di kampung atau perumahan ataupun dekat dengan tempat tinggalnya. Apa yang menyebabkan adanya larangan ini? Ya itu tadi, seperti di awal, dipercayai di malam 1 Suro ini energi gaib spiritual itu sedang kuat-kuatnya, baik energi yang baik ataupun energi yang negatif. Kalau energi yang baik gak masalah, tapi kebetulan kalau yang ketemunya dengan energi yang negatif, misalkan pasti imbasnya di tengah jalan, entah misalkan kita naik motor, naik mobil di jalan sepi, misalkan energi gaibnya yang negatif datang, kita bisa mungkin kesasar seperti berita-berita di media online, misalkan bis tersasar di hutan, nggak bisa keluar, nggak tahu jalan masuknya, atau mungkin sopir taksi online misalkan dia mengantar penumpang hantu atau makhluk gaib
Bahkan ada beberapa supir yang mengalami kejadian yang sama. Nah, di malam satu suro ini biasanya masyarakat Jawa sangat mempercayai ini adalah titik puncaknya, makanya lebih baik disarankan untuk tinggal di rumah atau melakukan selamatan di rumah masing-masing atau bareng dengan tetangga-tetangga melakukan acara adat selamatan yang sudah dilakukan turun-temurun bahkan oleh kakek nenek moyang kita sebelumnya. Terus ritual apa saja dan amalan doanya di malam satu suro itu apa saja? Nah, biasanya kalau semacam ritual atau doa itu memang berbeda-beda ya, tergantung agama dan kepercayaan masing-masing. Tapi umumnya kalau di malam satu suro itu ritualnya adalah pasti satu, mandi bareng-bareng di Sendang atau biasanya di Tempuran. Tempuran itu dua sungai yang bertemu, sungai yang berbeda bertemu, terus biasanya dia berkungkum di sini, mandi di sini. Kungkum itu bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya berendam di tengah-tengah aliran sungai ini, harus sungai yang berbeda. Nah, dipercaya masyarakat Jawa jika kita kungkum atau berendam di sungai tersebut, maka segala keinginan kita akan bisa terkabul. Nah, biasanya yang dimaksud keinginan itu apa saja? Biasanya orang mempunyai keinginan naik jabatan atau ingin menjadi pemimpin dan sebagainya. Maka di malam satu suro ini banyak masyarakat Jawa yang punya keinginan itu dilambari dengan doa yang tulus, dengan seperti yang tadi membersihkan badan di sungai, berharap ada aura positif yang bisa ditangkap, maka segala keinginannya diharapkan terkabul. Terus selain itu apalagi yang dilakukan? Yang pasti jamasan pusaka bagi masyarakat Jawa yang mempunyai pusaka. Jadi pusaka itu memang harus setiap malam suro, sepertinya nggak ada aturan tertulis sih, tapi memang diwajibkan untuk dibersihkan. Terus apa ya yang terjadi jika tidak dibersihkan? Menurut cerita saja berbagai orang atau teman kawan dari masyarakat Jawa yang lainnya yang mempunyai pusaka, jika tidak dibersihkan, biasanya di bulan berikutnya atau bahkan minggu berikutnya pusaka itu mungkin ada yang dipercaya kalau misalkan dilempar disimpan di lemari bisa gerak sendiri, grup-grup dan lain sebagainya. Dan bahkan yang paling ekstrim bisa mengganggu yang punya pemilik pusaka itu dalam mimpi-mimpi, dalam artian mimpinya yang mimpi buruk. Nah, untuk hal-hal seperti itu memang kadang suka dipercaya, tapi alangkah baiknya kita menghormatinya. Terus selain itu apalagi? Biasanya ada semacam upacara adat, semacam sedekah bumi dan lain sebagainya yang mungkin nanti dikoordinir oleh pemerintah desa setempat. Nah, itu di berbagai wilayah di masyarakat Jawa masih sering dilakukan. Terus kalau untuk pribadi atau masyarakat pribadi bagaimana? Kalau masyarakat pribadi biasanya memang rata-rata satu membuat bubur suro. Bubur suro itu apa? Bubur suro itu adat untuk selamatan. Jadi biasanya ada bubur merah sama bubur putih, atau mungkin bubur putih dengan ada 7 macam kacang-kacangan dan ada tahu serta perkedel yang dibuat dari telur, serta kuahnya biasanya kuah teri. Kuah teri itu kayak kuah kuah opor. Nah, itu dibuat di semacam take itu segini, kotaan segini dari daun pisang, nanti dibagikan tetangga atau kadang dibagikan keluarga saja, terus dimakan bersama-sama. Bahkan kalau di acara ada di kampung untuk memperingati 1 Muharram ini, itu dikelola dengan banyak orang, maka nanti akan dibuat makan bersama-sama pas hariannya, pas di malam satu suronya ya, di malam tasyakuran atau malam satu suro selamatannya seperti itu. Terus ada yang melakukan kegiatan mensucikan diri, yaitu melakukan tapa brata. Tapa itu semacam meditasi diimbangi dengan puasa. Biasanya ini dilakukan oleh para penghayat atau pelaku spiritual yang mempunyai kelebihan tersendiri dibanding dengan orang-orang lain. Ya udah tahu caranya seperti ini. Dan memang ini khusus, biasanya titik puncaknya memang di malam suro. Jadi malam satu suro ini di berbagai tempat
khususnya tempat-tempat yang dipercaya energi spiritualnya tinggi pasti akan ramai, karena masyarakat berharap itu, walaupun ada tapinya, ada walaupunnya. Energi yang didapat belum tentu semuanya baik. Jadi karena ini rata dalam arti baik energi positif ataupun energi negatif sama-sama lagi sedang di puncaknya. Terus supaya energi positif yang didapat gimana? Nah, itu tergantung niat dan tujuan kita. Kalau di dalam hati atau keyakinan kita sudah diniatkan dengan hati yang tulus, dengan keyakinan yang penuh, biasanya hasil yang didapatkan juga pasti bernilai positif. Tapi kalau sudah negatif, ya pasti hasilnya negatif. Jadi seperti itu saja yang kita bahas pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika teman-teman suka atau rekan-rekan suka dengan video ini, saya akan membuat video yang selanjutnya. Untuk video kali ini tolong bisa di like dan di komen. Di komen itu di komentar, tolong diisi komentarnya serta di subscribe ya, jangan lupa. Saya berharap apa yang menjadi materi pada video kali ini menjadikan materi edukasi tentang budaya Jawa yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.